Dan yang menarik adalah penelitian ini nggak sampai berhenti di sini ya. Penelitian ini diteruskan sampai 20 tahun kemudian ya. Dan si Walter Mischel ini datangi lagi ya. Anak-anak 20 tahun kemudian kan udah besar ya, lumayan ya. Usia 5 tahun, 20 tahun lagi dari 25 tahun ya. 25 tahun itu berarti udah lulus ya, udah lulus kuliah lah ya, sebagai lulus kuliah lah. Udah mulai bekerja pertama ya. Ternyata ketika diteliti, anak-anak yang bisa mendelay gratification ya, yang bisa menahan 3 orang ini, yang bisa akhirnya dapat marshmallow lagi karena dia nggak makan atau dia nggak nyentuh selama 15 menit ya, nurut ya pada bisa untuk menunda kesenangan 20 tahun kemudian, ternyata diteliti ya, punya teman-teman yang lebih banyak, hidupnya lebih bahagia ya kan, ternyata nilai waktu di universitas ya, di sekolahnya nilainya jauh lebih bagus ya kan. Pekerjaannya start awal lebih enak ya, dengan gaji lebih tinggi daripada 600 orang sisanya. Wah, luar biasa ya. Padahal ini baru 20 tahun kemudian ya. Baru 20 tahun kemudian ya. Jadi punya kontrol diri yang lebih baik ya. Punya kontrol diri yang lebih baik ya, lebih baik ya. Jadi jarang bermasalah di sekolah ya. Jarang bermasalah. Diteliti juga drugs ya, narkoba juga nggak make ya, lolos ya yang 3 orang ini ya. Sisanya banyak ya, sisanya banyak. Ya di negara maju ya, di negara maju ya. Dan yang menarik adalah, ternyata penelitian ini juga diterusin. Sampai berapa tahun lagi kemudian ya, ketika anak-anak ini udah besar ya. Jadi riset ini tahun 1960 ya. Jadi riset ini dilakukan pertama kali tahun 1960 ya. Usianya 5 tahun anak-anaknya ya yang dites ini. 20 tahun kemudian berarti sekitar tahun 1980-an ya. Dites lagi ya, gimana perkembangannya, karirnya gimana. Ternyata dites lagi ya, 25 tahun lagi dites lagi ya. Berarti 1960 ditambah 20 kan 1980. 1980 ditambah 25 tahun lagi. Berarti tahun 2005 itu dites lagi, dicek lagi ya, anak-anak itu gimana ya. Ternyata mereka yang bisa mendelay gratification, punya kontrol diri yang baik, itu ternyata jadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Pengusaha-pengusaha yang sukses. Punya karir yang jauh lebih bagus, yang sangat-sangat menonjol ya. Punya keterampilan yang jauh lebih hebat ya, keluarga yang harmonis ya, lebih kuat ya, mereka nggak stres ya. Jadi keluarganya harmonis, mereka nggak stres ya kan. Ternyata juga nggak ngedrugs ya kan. Juga punya nggak obesitas ya. Jadi punya berat badan yang seimbang ya, nggak gemuk ya. Jadi ini luar biasa. Dan kesimpulan dari marshmallow test ini adalah orang ya, kekuatan menunda kesenangan adalah skill yang sangat-sangat krusial sebagai penentu kehidupan seseorang di kemudian hari. Nah, ini saya bantu catat ya. Hasilnya, hasil riset. Ini. Kekuatan menunda kesenangan atau delay gratification adalah skill yang amat krusial ya. Nggak cuma krusial aja, ada amatnya ya, sebagai penentu kehidupan seseorang di kemudian hari. Nah, ini menarik ini. Jadi hasil riset puluhan tahun ini hasilnya ini. Jadi ini sangat penting ya. Gratification kurang N. Kekuatan menunda kesenangan. Nah, amat krusial. Ini saya bold ya. Nah, jadi penting banget ya. Kontrol diri itu penting banget ya. Jadi sebenarnya pilihan ya. Teman-teman mau posisi sekarang. Waktu ini kan berjalan terus ya. Waktu berjalan terus. Sekarang teman-teman mau belajar ya kan. Upgrade skill yang baru, mumpung kita ini kan banyak yang WFH ya.
mau upgrade skill yang baru, mau belajar, atau mau jalan-jalan ke mall ya, sosial media diliatin ya kan, berjam-jam ya, itu pilihan di tangan Anda. Anda mau baca buku supaya Anda dapat ilmu yang baru, dapat sebuah fakta yang baru, upgrade skill yang baru, atau Anda santai-santai tiduran ya, tiduran di kasur sambil WA-an, sambil Instagraman, ya terserah ya. Terus ketika Anda dapat income lebih, misalnya Anda bekerja, Anda dapat bonus lebih banyak daripada orang lain, ya, dapat bonus tahunan, ya kan, atau bisa Anda tiba-tiba dapat orderan banyak, profitnya lebih banyak, misalnya, ya. Anda dapat duit ini sekarang. Pilihannya di tangan Anda. Anda duit itu mau diputar untuk modal lagi, atau dipakai bisnis, atau dipakai belanja, dibelikan HP baru, dibelikan untuk DP mobil yang lebih bagus. Ya, atau Anda beli barang-barang yang tidak berguna ya, itu pilihan di tangan Anda. Nah ini, yang jelas ini udah riset ya, kekuatan menunda kesenangan ya, the power of delay gratification ya. Anda mau hidupnya instan ya kan, malas-malasan, mau hidup gampangan, atau Anda mau menunda kesenangan. Saya bekerja keras ya, jam kerja saya lebih panjang ya. Contoh ya, saya sekarang ini kalau saya kerja jam 8 sampai jam 11 malam, itu sudah tiap hari udah. Sabtu Minggu pun, ini hari Sabtu saya tetap bekerja ya. Senin sampai Minggu ya, jadi saya nggak mengenal hari libur ya. Saya nonton misalnya, saya nonton Netflix ya, jam 10 ke atas, ya, itu kan saya nonton Netflix. Saya nonton Netflix sambil bekerja ya, sambil laptopan udah. Saya merasa kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya, cuman nonton aja atau saya nggak ngapa-ngapain itu nggak enak ya. Saya rasa ini wasting time, ini membuang-buang waktu ya. Padahal waktu ini sangat-sangat berharga ya, sangat-sangat berharga. Atau saya berolahraga ya, seminggu saya tiga kali berolahraga, itu udah rutin, udah lama, udah tahunan udah. Sekali berolahraga itu 2 jam ya. Jam pertama itu olahraga beban, jam kedua itu saya lari ya, saya lari. Jadi 2 jam, saya sekali olahraga 2 jam. Nah, 2 jam itu pun saya juga tetap bekerja, ya. Saya tetap bekerja. Jadi saya olahraga sambil bekerja. Saya sambil bekerja. Bisa ya. Jadi semua bisa dilakukan ya. Kalau kita sambil jadi multitasking ya. Itu pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan Anda. Jadi Anda kalau saya misalnya ke luar negeri ya. Saya ke luar negeri, saya bawa buku, tetap bawa buku, saya bawa headset, saya dengerin video, saya upgrade ilmu, ya kan. Saya membaca. Jadi, jangan sampai waktu itu sia-sia ya. Berlalu begitu saja. Jangan sampai waktu itu dipakai cuma buat seneng-seneng ya. Jangan sampai. Kalau bisa multitasking sambil bekerja, itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus. Jadi istilahnya ketika yang lain lagi tidur ya, Anda jalan ya, Anda tetap jalan. Ketika yang lain jalan, Anda berlari ya. Ketika yang lain berlari, Anda udah sampai di tujuan. Jadi prinsipnya itu harus 1 langkah lebih maju daripada orang lain. Ya. Itu prinsipnya. Dan ini ya, ini saya tutup dengan ini ya. Do you want to be like me? Ya? Jadi orang melihat, loh, kok enak ya? Hidupmu enak ya? Kamu punya bisnis, propertimu banyak, ya kan? Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kamu beruntung ya. Saya nggak suka kalau disebut sebagai beruntung. Kenapa? Karena I'm working hard, man. Pertanyaan adalah, kamu mau nggak tukar posisi seperti saya? Ya, jadi tukar posisi. Do you want to be like me? Kamu mau tukar posisi? Kamu mau nggak tukar posisi? Jadi plusnya dan minusnya juga. Jadi hidup ini ada 2 sisi ya, plus dan minus ya. Satu paket sudah ya, satu paket. Nggak bisa mau plusnya doang, minusnya nggak mau, nggak bisa. Gak bisa mau rumah mewah, mobilnya bagus, bisa jalan-jalan luar negeri, ya kan? Punya prioritas di banyak bank, ya kan? Tapi nggak mau kerja keras, ya. Walking rate-nya nggak mau, ya. Nah, cuman mau hasilnya, nggak mau prosesnya, itu susah, ya. Susah, ya. Nggak mau sama walking rate-nya. Bekerja sekeras saya bekerja. Bekerja sebanyak saya bekerja. Pusingnya sebanyak saya pusing, ya. Jadi pertanyaan adalah, do you want to be like me? Nah, harus semuanya, negatifnya, working rate-nya juga, pembelajarannya juga, semua. Itu teman-teman. Dan juga ini,
Ini ada di Zipner Podcast, teman-teman bisa cek ya. Saya udah nyiapin ada sekitar 80 ya, 80 materi audio udah saya rekam, itu bagus-bagus ya. Materi pilihan yang bisa teman-teman pelajari itu ada di sini ya. Ini di Zipner Podcast ya. Ini ada di podcast, ada di Spotify, teman-teman pakai iPhone, ada Apple Podcast ya. Google Podcast juga ada. Dan ini buku-buku saya. Ini jadi buku Mentor Revolution, kalau teman-teman beli di saya, harganya 150.000, dapat tanda tangan saya, plus teman-teman juga dapat ini ya. Teman-teman dapat e-book ya. E-book senilai 500.000 ya. E-book Digipreneur Mindset saya kasih e-book, plus saya kasih bonus kedua, rekaman training saya. Jadi saya sering ngisi training ya. Training cara pintar jualan dengan Instagram Stories ya, senilai 1 juta. Lalu teman-teman dapat bonus juga ini, rekaman workshop saya ya, workshop Instagram marketing ya. Dari saya ini bonus ketiga, senilai 1 juta. Dan dapat bonus keempat, rekaman workshop Instagram profile. Gimana cara membuat Instagram profile yang profesional dan menjual, senilai 1 juta. Jadi teman-teman tinggal investasi aja 150.000, tapi dapat 4 bonus senilai 3.650.000. Caranya gimana? Tinggal WA aja. Beli buku MR plus 4 bonus ya. Kasih email teman-teman, WA-nya kemana? Ke admin saya ini ya. Ini admin, nomor admin saya. Oke? Jadi materi kali ini, ingat, jangan instant gratification ya, tapi kuatkan otot delay gratification teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa mengontrol diri, supaya bisa mendapatkan hasilnya jauh lebih besar di masa depan. Sekian dari saya selalu buat teman-teman.